Shalom ya Tuhan. Shalom. Kita mulai ibadah kita salam terus. Kami terima kasih dan terima kasih Bapak. Semoga Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap menerima dengan Bapak. Dari bagi Tuhan dalam nama Bapa ada keselamatan bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami siap menuju Bapak. Kita puji. Tak usah takut. Allah menjadi. Sungguh Engkau baik Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Tak usah ku takut.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau sungguh dahsyat ya Tuhan, Engkau yang luar biasa Bapa, Engkau sungguh besar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Bapa, terima kasih Tuhan buat mujizat Bapa, Engkau sungguh besar Tuhan, Engkau sungguh mulia ya Bapa. Hanya Yesus yang layak kami agungkan, hanya Yesus yang layak kami muliakan Tuhan Yesus. Yes, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh kudus Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan ya Tuhan. Hanya dalam nama ada keselamatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yes, berkat berlimpah bagi kami ya Tuhan, berkat berlimpah bagi kami ya Tuhan. Kuasa-Mu sungguh sempurna bagi kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu, lawatan-Mu Bapa sungguh kami merasakan Bapa bagi kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih buat pertolongan Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Bapa, terima kasih. Seperti wanita Tuhan mengurapiku Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes, mari kita katakan seperti wanita mengurapimu. Bawah kakimu
seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Ketinggian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu, seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baiklah, sampai akhirku menutup mata, sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani, sampai akhirku menutup mata, sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Inilah kami ya Tuhan, jemaat Tuhan berdiri dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap setia melayani Engkau ya Tuhan sampai di akhir hidup kami Bapa. Pertambahkan kami hikmat surga ya Bapa di dalam melayani Engkau dan memuji Engkau Tuhan. Di dalam roh kami menyala-nyalakan Tuhan, di dalam memuji dan Engkau Bapa. Janganlah Tuhan kendor Tuhan kejaran kami Tuhan, di dalam memuji Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, glory bagimu Tuhan. Hari dalam nama Yesus kami keselamatan bagi kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya Tuhan, kami siap menyembah Engkau, haleluya, amin. Apa kabar saudara? Masih kami Tuhan? Amin. Kita akan menuju Tuhan. Ku diberi kuasa. Sungguh besar kau Tuhanku, akan merisai hidupku. Ku berdiri atas iman, dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan
kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, aku bersama Tuhanku. Ku besarkan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, ya Raja, terpujilah Engkau Raja, ya Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Kita akan masuk lokasi yang untuk mengisi waktunya. Kita akan sebuah pujian. Tuhanlah kekuatan dan masa depan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara kota perlindungan selalu. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berpanjang, namun kasih setiamu tak pergi dari. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berpanjang, namun kasih setiamu tak pernah selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ada yang bersama kita kepada Yesus, maka dapat dipersilakan. Ada bersaksi? Kalau tidak ada, kalau sudah kamu tutup, kita akan sambut firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita akan baca Roma 8 ayat 29. Menghormati firman Tuhan, jemaat yang berdiri dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita puji, selidiki aku di hatiku. Selidiki aku lihat hatiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tersembunyi bagi aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat kebaikanmu, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kata-kata yang ku telah kulihat kebaikanmu, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah
kehidupan kami Tuhan. Bahwa pribadi-pribadi yang hadir pagi hari ini Kau dapati setia Tuhan. Ini iman kami Bapa, ini pengakuan kami Tuhan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu Bapa. Urapi setiap kami, bicaralah kepada setiap kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, karena kami semua yang hadir pagi hari ini hanya mau mendengar suara Tuhan. Segala bentuk tipu daya iblis, segala kuasa yang berusaha mengganggu setiap kami Tuhan, segala kuasa yang di luar daripada kuasa Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Biar Roh Kudus, Roh ketenangan hadir, memberikan sukacita kepada setiap kami jemaat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Masih ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas kesempatan kepada saya untuk kembali melayani mengenai pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pastinya tidak akan pernah lari dari tema yang selalu Bapak Gembala bawakan, terutama untuk tahun ini mengenai keserupaan dengan Kristus. Ini akan terus dibawakan oleh setiap pastinya para pembawa kebenaran firman Tuhan, supaya setiap jemaat Tuhan semakin hari semakin mengerti mengenai keserupaan dengan Kristus ini, saudara. Kita buka di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal yang ke-1. Kitab Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata menerimanya di sini dipastikan adalah setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang memang benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setiap orang yang menerima Tuhan sudah dipastikan diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap kita yang pagi hari ini hadir, saudara, itu sudah pasti disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita semua yang hadir pagi hari ini adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan berbicara mengenai identitas anak-anak Allah. Identitas anak-anak Allah. Setiap manusia pasti memiliki identitas. Identitas ini berbicara kepada jati diri atau ciri khusus pada diri seseorang. Jadi setiap kita, saudara, itu pasti memiliki yang namanya identitas. Karena identitas ini berbicara mengenai jati diri atau ciri khusus yang ada dalam setiap kehidupan kita individu masing-masing. Jenis identitas ini beragam. Yang pertama pastinya identitas pribadi, baik itu nama, tempat tanggal lahir, alamat, lalu secara fisik, hobi, sifat, perilaku. Ini berbicara mengenai identitas pribadi. Lalu ada juga yang namanya identitas sosial. Identitas sosial ini berbicara mengenai suku, profesi, dan yang paling penting adalah agama.
Dan agama ini ya sama seperti kita yang hadir pagi hari ini, kita adalah beragama Kristen. Para pengikut Kristus biasanya disebut sebagai Kristen. Dan yang terakhir adalah identitas nasional. Identitas nasional ini menandai bahwa kita ini berasal dari negara mana, dari daerah mana. Itu ada namanya identitas nasional. Dalam KBBI, sifat identitas ini dinamis, berkembang dan dapat berubah seiring pengalaman hidup. Artinya, identitas itu tidak selalu terikat oleh waktu, terikat sampai kita berakhir di kehidupan dunia kita ini. Identitas ini pasti ketika kita berjalan dalam menjalani roda kehidupan, itu pasti akan mengalami perubahan. Ketika kita masih kecil, masih bayi, balita, itu berbeda dengan ketika kita sudah remaja, sudah masuk dalam kategori pemuda-pemudi. Lalu nanti juga ketika kita sudah dewasa, sudah di atas umur 30, 40 tahun, 50 tahun, itu berbeda keadaannya dengan waktu ketika kita masih muda, masih remaja. Pasti berbeda, saudara. Begitupun juga dengan ketika kita masuk di umur 60, 70, 80 dan seterusnya. Keadaannya pun juga pasti berbeda. Artinya identitas dalam hidup kita ini pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Sama ketika kita mengiring Tuhan, itu tidak akan selalu sama keadaannya. Kita pasti akan selalu mengalami yang namanya perubahan. Dan perubahan ini pasti membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Jadi mengenai identitas ini itu tidak terikat oleh satu waktu, oleh satu keadaan, oleh satu hal. Identitas ini membawa kita kepada setiap perubahan demi perubahan. Yang pastinya kita akan semakin berubah. Yang tadinya kita masih kekanak-kanakan, kita akan mulai belajar dewasa. Kita akan mulai belajar menghadapi permasalahan. Yang tadinya kita terlalu emosional, kita akan lebih kalem, lebih tenang. Ini berbicara juga tentang identitas kita. Jadi tidak akan selamanya seseorang itu dilihat pertama kali bertemu, oh dia orangnya suka marah-marah. Seiring berjalannya waktu, seharusnya dia pasti diproses oleh keadaan untuk dibuat dia semakin belajar. Tidak mungkin harusnya keadaannya sama seperti dulu. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 ini, selain berbicara mengenai identitas, ini juga berbicara mengenai anak-anak. Kata anak-anak dalam bahasa Ibrani ini mengacu kepada 3 bahasa. Yang pertama ben ini disebut identitas kelompok atau anak-anak dalam satu kelompok. Lalu dalam bahasa Ibrani yang kedua teknon, hubungan kasih antara orang tua dan anak. Dan yang ketiga huios, yang artinya adalah kedewasaan dan keserupaan karakter. Jadi kata anak-anak ini dalam bahasa Ibrani ini ada 3 bahasa. Jadi selain mengenai identitas, ini juga berbicara mengenai anak-anak yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dan kita, penekanan mengenai identitas kita sebagai anak-anak Allah itu harusnya juga masuk di dalam huios ini, kedewasaan dan keserupaan dengan karakter. Karena namanya anak-anak, dia pasti mengikuti karakter dari orang tuanya. Itu sudah pasti. Tidak mungkin
mungkin dia lari dari orang tua. Ketika dia lahir, ketika kita lahir, kita pasti membawa salah satu karakter dari orang tua kita. Ini disebutkan dalam Ibrani, dalam bahasa Ibrani disebutkan huios. Mengenai kedewasaan dan keserupaan karakter ini, kalau kita baca di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-16, sorry, tampaknya salah, bukan Yohanes 2 ayat 16. Saya tampaknya salah mengetik, tapi intinya adalah umat manusia selama ini menjalani kehidupan itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan, terutama anak-anak Allah. Mereka selalu berpikir bahwa mereka sudah diselamatkan dan hidup sesuka hati mereka. Jadi kehidupan anak-anak Allah yang ada di dunia ini mengenai huios ini, kita sudah dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 bahwa kita ini orang-orang yang menerima Tuhan itu diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Tapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah adalah ketika kita benar-benar menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita diangkat menjadi anak-anaknya, seringkali kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sering kita lari, kita melebar dari apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan hal-hal ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal dalam kehidupan manusia, terutama ketika kita masih hidup dalam kedagingan. Hal-hal yang mempengaruhi itu, yang pertama adalah kita tidak hidup dalam ketaatan. Artinya memang kita tidak taat kepada Tuhan. Dan ketidaktaatan ini biasanya dipengaruhi oleh emosional kita, egois kita, ego kita. Ini yang membuat kita akhirnya di hadapan Tuhan jauh, tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang pertama adalah ketidaktaatan. Yang kedua, kita hidup dalam perhambaan. Selain kita tidak taat, kita memberikan hidup kita itu kepada sesuatu yang akhirnya kita seperti seorang hamba. Kita menghambakan hidup kita kepada hal tersebut. Contohnya apa? Uang. Uang adalah salah satunya. Banyak manusia hanya perkara sampai separah ini hanya karena uang, mungkin hanya sekitar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, akhirnya saling membunuh, saling sakit hati, menyimpan dendam. Tanpa disadari, manusia yang memiliki karakter seperti ini itu dia menghambakan hidupnya kepada hal tersebut. Atau kata lainnya di dalam Alkitab adalah mamon. Dan bukan hanya tentang uang saja, bisa saja juga tentang pekerjaan. Intinya segala sesuatu yang kita berikan hidup kita itu bisa kita anggap sebagai sebuah perhambaan. Dan ini membuat manusia jauh dari Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, yang mempengaruhi manusia jauh dari Tuhan, yang tidak sesuai dengan maunya Bapa, terutama kita anak-anak Tuhan, yaitu kita tidak mempercayai Tuhan.
Jadi ketika kita hidup di dalam ketidaktaatan, kita menghambakan hidup kita kepada sesuatu yang jauh dari Tuhan. Yang selanjutnya, yang terakhir ini, kita juga tidak mempercayai Tuhan. Dan ketiga hal ini menurut saya adalah faktor utama manusia itu pada akhirnya tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sehingga hal-hal ini itu pasti berhubungan dengan dosa yang mengikat manusia. Sehingga ciri manusia ini seharusnya bukan manusia yang bisa dikatakan anak-anak Allah. Seharusnya tidak pantas untuk disebut seperti itu. Kalau di dalam Alkitab disebutkan sebagai anak-anak dunia. Kenapa? Karena dia masih menaruh hidupnya, pikirannya, perasaannya dengan hal-hal tadi, ketidaktaatan, perhambaan, yang tidak percaya dengan Tuhan. Kita buka di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Ini adalah pesan Tuhan melalui hambanya. Efesus 4 ayat 20 sampai 21. Di situ dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini adalah dasar yang harus anak-anak Tuhan mengerti, memahami mengenai identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas anak-anak Allah ini bukan berbicara mengenai kehidupan kita di dalam dunia yang mengikuti role model dunia. Tetapi identitas anak-anak Allah ini berbicara mengenai role model kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah jelas dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Artinya kita ini bukan anak-anak dunia. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Berhenti dulu sih. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang hadir pagi hari ini itu pasti benar-benar sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Ini manusiawi. Ini memang konsep kehidupan manusia itu berjalan seperti itu dari dulu. Mereka mempercayai sesuatu hal yang besar, akhirnya dia ikuti. Ini bukan hanya berbicara tentang kekristenan, semua agama, semua kepercayaan. Sehingga akhirnya banyak kepercayaan yang ada saat ini. Sama seperti kita yang pagi hari ini datang, kita mempercayai Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita disebutkan dalam Alkitab itu sebagai anak-anak dunia. Kita yang hadir pagi hari ini, kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dan ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya sudah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini jelas di dalam Efesus 4 ayat yang ke-16, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Lalu apa sih ciri-ciri identitas anak-anak Allah? Selain kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah banyak belajar mengenai pengajaran Tuhan Yesus,
Lalu apa sih ciri-ciri identitas anak-anak Allah? Yang pertama kita buka dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Kita akan banyak buka Alkitab, saudara. Kolose 1 ayat yang ke-10, supaya jemaat Tuhan di tempat ini mengerti bahwa keserupaan dengan Kristus ini memang sudah dibicarakan oleh banyak penulis Alkitab. Kolose 1 ayat 10, di situ dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Lalu di dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Roma 12 ayat 1 yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ciri identitas anak-anak Allah yang pertama adalah kita hidup menyenangkan hati Bapa. Kita hidup menyenangkan hati Bapa. Ini adalah hal pertama yang harus kita ketahui mengenai ciri-ciri anak-anak Allah yang memang memiliki identitas anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah yang menyenangkan hati Bapa itu sudah pasti sama seperti yang dikatakan dalam Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Itu sudah pasti, saudara. Jadi memang tidak mudah memiliki prinsip untuk menyenangkan hati Bapa, untuk membawa seluruh aspek kehidupan kita, dari kita bangun pagi sampai kita tertidur. Itu adalah hal yang harus memang kita disiplinkan dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan, kita baca Alkitab. Sekarang pemuda-pemudi GBA Eklesia ini luar biasa. Setiap hari pasti ada pelaporan baca Alkitab. Dan sejauh ini puji nama Tuhan, semuanya benar-benar taat kepada Tuhan. Berapapun pasal yang dibaca pasti di-share itu. Ada yang memberikan juga kesimpulan, tapi tidak memberi kesimpulan juga tidak masalah. Yang paling penting memang kita benar-benar membaca. Dan ini luar biasa untuk pengurus. Saya angkat itu. Kenapa? Karena memang dari hal ini, saudara, gereja ini itu akan bertumbuh kalau anak-anak mudanya memang dekat kepada Tuhan. Kalau anak-anak mudanya tidak dekat kepada Tuhan, tidak berkenan di hati Bapa, maka gereja ini itu tidak mungkin menjadi gereja yang Tuhan maksud di akhir zaman. Dan ini menjadi satu rasa syukur kita, kebanggaan kita di hadapan Tuhan, karena kita membawa generasi yang benar-benar mau mencintai Tuhan. Terlepas mereka belum memahami, tapi mereka sudah belajar untuk membaca firman Tuhan.
Dan ini menjadi tiang utama gereja, supaya gereja ini terus berdiri dan membawa banyak jiwa. Sehingga sekali lagi saudara, perasaan kita sebagai anak-anak Allah, ketika banyak jiwa-jiwa yang datang, anak-anak dunia yang datang untuk beribadah bersama dengan kita, itu menjadi serasa sukacita yang luar biasa. Karena kita katakan jika satu jiwa itu menerima keselamatan, itu seluruh surga bersukacita. Artinya kita pun juga harus punya perasaan yang sama. Amin. Kita harus punya perasaan yang sama. Perasaan yang sama yang dimiliki sorga ketika jiwa-jiwa itu datang untuk menyembah Tuhan, untuk menerima Tuhan. Dan perasaan ini harus kita tumbuhkan dengan kita hidup berkenan di hadapan Bapa. Ini harus kita disiplinkan, saudara. Karena ini adalah salah satu ciri identitas anak-anak Allah. Kita hidup menyenangkan hati Bapa. Yang kedua, di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ketika kita hidup menyenangkan hati Bapa, kita berkenan di hati Bapa. Yang kedua, kita harus punya nature ilahi atau kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi ini sudah jelas pasti bertentangan yang namanya dengan hawa nafsu. Segala hal yang menyenangkan daging kita, menyukakan daging kita, itu pasti dibinasakan. Pasti. Nah, kita punya kodrat ilahi, kodratnya Bapa. Dan ini ciri-ciri orang-orang, anak-anak yang memiliki identitas anak-anak Allah. Dia memiliki kodrat ilahi. Jadi dalam segala aspek kehidupannya dia mulai belajar untuk tidak mendukakan hati Bapa. Ingat, dosa yang tidak diampuni yang Tuhan Yesus ajarkan adalah dosa yang mendukakan hati Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Bapa itu sendiri, saudara. Yang artinya memang segala aspek kehidupan anak-anak Allah itu harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita memiliki perasaan tersebut, kita akan selalu dalam kehidupan kita untuk takut, untuk merasa jijik ketika kita melakukan dosa. Kita akan merasa takut karena hal-hal ini akan dibinasakan dari dunia ini, saudara. Jadi tidak bisa kita pertahankan. Kodrat ilahi itu memang harus ada di setiap anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Jadi segala kepuasan, segala hal yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan diri kita, itu emang harus benar-benar kita iris, 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 kita iris,
kita hilangkan. Karena tujuan kita satu, kita mau menjadi anak-anak Allah yang punya identitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri-ciri identitas anak-anak Allah sudah pasti dia tidak terbawa oleh arus dunia. Jadi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita memiliki kodrat ilahi. Itu seharusnya perjalanan kehidupan kita itu kita tidak terbawa arus dunia. Apa yang menjadi perkembangan saat ini, apa yang menjadi viral saat ini, apa yang menjadi tren saat ini, ya sudah, kita cukup tahu aja. Ambil positifnya. Contohnya AI, perkembangan memang cukup pesat. Makin kesini makin banyak kecanggihan, kepintaran yang dibuat oleh dunia. Tapi kita ambil positifnya saja. Jangan sampai kita terbawa oleh arus hal tersebut. Contohnya apa? AI itu sekarang disalahgunakan. Banyak akhirnya, sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang memang generasinya berbeda. Ya. Saya sering sekali bertemu dengan orang tua yang ya karena media sosial ya. Jadi setiap lagi scroll TikTok ada satu kejadian, padahal itu dibuat AI. Nah ini yang paling sering, yang saya sering rasakan adalah ibu tunggal, mama saya sendiri. Itu pasti berita-berita apapun itu sering. Kita di rumah kan kadang tiba-tiba ibu gembala melihat satu berita di media sosial kan perasaannya langsung udah kayak mau meledak dulu. Jadi kita juga kaget kan, ada apa ini? Pas kita lihat, kita cermati, ya ternyata AI. Nah ini harus anak-anaknya di rumah harus banyak sabar, harus banyak mengajarkan juga tentang video mana yang benar, mana yang palsu. Nah itu AI itu dibuat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya. Dia terbawa oleh arus dunia orang tersebut yang membuat video tersebut. Kenapa? Karena dia pengen terlihat viral. Apalagi sekarang kalau kita punya akun media sosial, kalau kita berhasil, kita bisa bikin satu berita, kita bisa bikin satu hal yang membuat banyak orang tertarik, itu kan bisa mendapat pendapatan. Nah, banyak yang menyalahgunakan mengenai hal ini. Banyak yang menyalahgunakan. Dia terbawa arus dunia. Nah ini yang harus jangan sampai anak-anak Allah terbawa oleh arus dunia dengan keadaan yang seperti ini. Itu salah satu contohnya. Itu sebabnya saudara, jangan sampai kehidupan yang kita jalani saat ini bukanlah kehidupan sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai kita semua yang hadir pagi hari ini, kita berpikir bahwa kita sudah diselamatkan, padahal di mata Allah sendiri kita adalah pribadi-pribadi yang masih mencari keselamatan tersebut. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18, judul perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatan. Tetaplah kerjakan keselamatan. Itu artinya saudara, keselamatan yang kita terima itu tidak bisa dengan mentah-mentah kita terima begitu saja tanpa kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan.
Karena setiap kita anak-anak Allah yang menerima Tuhan itu pasti diselamatkan. Tetapi kembali lagi dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan keselamatan tersebut sesuai yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Bagaimana di situ katakan kita tetap harus mengerjakan keselamatan kita. Dengan jelas di ayat yang ke-15 dikatakan supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya setiap kita anak-anak Allah itu harus bercahaya di tengah keadaan dunia yang luar biasa ini. Jadi dengan kita masih melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa, kita memakai kodrat yang Bapa berikan kepada kita, kodrat ilahi, tidak terbawa arus dunia, kita itu sudah mengerjakan keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai keselamatan yang kita terima, yang diberikan kepada kita itu hilang. Kayak sekarang banyak perdebatan mengenai, ada salah satu hamba Tuhan yang berkata bahwa keselamatan itu bisa hilang. Banyak yang menentang mengenai hal itu, terutama para teolog yang bergereja di Protestan khususnya. Itu mereka sangat menentang mengenai keselamatan yang bisa hilang. Padahal pada dasarnya Filipi 2 ayat 12 sampai 18 dengan tegas mengatakan kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Kenapa? Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Engkau yang memberikan kehidupan kepadaku, Engkau juga yang memeliharaku, Engkau juga yang nanti akan menyambutku ketika di akhir zaman, di langit baru, bumi dan baru. Maka kita pun juga harus mempertanggungjawabkan keselamatan itu di hadapan Tuhan. Tidak bisa seenaknya kita hanya, oh saya hidup, udah diselamatkan, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berikan yang terbaik, Tuhan pasti akan berikan berkat, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan membantu. Gak masalah lah saya hidup sebagaimana saya ada, terserah saya. Yang penting saya udah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kalau memang semudah itu, sesimpel itu, saudara, nggak usah jauh-jauh. Para murid-murid Tuhan tidak perlu harus mengalami namanya kematian mati. Dan yang paling utama adalah Tuhan Yesus tidak perlu harus mengorbankan hidupnya. Kalau memang sesimpel itu sebabnya kenapa Tuhan mengorbankan hidupnya di dunia ini. Karena Tuhan tahu kehidupan manusia di dunia ini itu sudah jauh dari hadapan Tuhan. Jauh. Tidak mungkin Tuhan mengirimkan air bah pada zaman Nuh. Tidak mungkin. Kalau bukan karena manusia sudah sangat jauh dari hadapan Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Itu sebabnya setelah kejadian air bah, Tuhan membuat janji dengan Nuh. Tuhan bertemu dengan Abraham, Tuhan membuat janji dengan Abraham. Tanpa kita sadari, itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak terbawa arus dunia ini. Itu sebabnya, saudara,
sangat penting untuk kita bisa mengerjakan keselamatan. Ini bagian tanggung jawab kita dalam mengikut Tuhan. Dan ini selalu digaungkan oleh Bapak Gembala. Mengapa kita harus serupa dengan Kristus? Supaya gereja ini itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi contoh, bisa menjadi wajah Tuhan, baik di Kampung Tawang, baik di Kosambi Barat, baik di Kabupaten Tangerang, baik di Provinsi Banten, baik di Indonesia, baik di seluruh dunia. Itu sebabnya serupa dengan Kristus ini tidak mudah, saudara. Karena kita akan melewati banyak hal, cobaan, tantangan, rintangan yang kadang menyayat hati kita, menguras emosi kita, itu pasti. Bahkan mungkin menghancurkan tubuh kita, tubuh jasmani kita, itu pasti. Jadi identitas anak-anak Allah ini harus hidup dalam kehidupan jemaat-jemaat GPI Indonesia. Dan yang terakhir adalah, yang pasti menjadi pertanyaan kita adalah tujuan akhir dari identitas anak-anak Allah, yaitu serupa dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Ini adalah tujuan akhir kita. Kita memiliki identitas anak-anak Allah supaya kita menjadi serupa dan segandar dengan Kristus. Sama seperti tadi bahasa Ibrani-nya, huios, yang artinya kedewasaan dan keserupaan karakter. Anak-anak Allah itu harus huios dengan Kristus. Ini role model kita. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bingung lagi kita mau kemana arahnya. Kristus. Itu sebabnya saudara, saya berharap kita semua yang hadir pagi hari ini, kita benar-benar belajar. Kita benar-benar belajar menjadi anak-anak yang memiliki identitasnya Allah, identitasnya Kristus. Keadaan dunia semakin tidak menentu, saudara. Semakin tidak menentu. Semakin tidak menentu, saudara. Dan ini baru permulaan. Tuhan pernah katakan, jika kamu mendengar bangsa melawan bangsa, bencana di mana-mana, itu baru permulaan. Baru permulaan. Yang artinya apa? Kehidupan manusia sudah di ujung waktu. Sudah tidak jauh. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dari zaman Tuhan Yesus sudah katakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita lihat keadaan dunia sekarang. Dengan mudahnya para penguasa melemparkan senjata, melemparkan sapu rudal tanpa memikirkan keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sana. Memang sudah separah itu manusia, saudara. Sudah tidak memikirkan kasih. Jadi juga jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan anak-anak Allah. Di tengah perang seperti ini, ada aja anak-anak Tuhan yang bilang, oh ini waktunya Tuhan, ini waktunya bangsa Israel. Sampai ada yang mati-matian, oh saya bela Israel karena Tuhan Yesus pernah lahir di sana. Dari situ aja udah salah. Tuhan Yesus kan lahirnya di Palestina. Bethlehem itu kan masih masuk ke daerahnya Palestina. Jadi jangan sampai karena bahasanya apa ya, fanatiknya kita, seolah-olah kita mengerti tentang Tuhan, padahal kita tidak tahu keadaan dunia saat ini itu sudah memberikan alarm. Tuhan tidak lagi akan membuat cerita seperti pada perjanjian lama, itu tidak akan mungkin. Karena semua sudah selesai di atas kayu salib. Jadi apa yang dilakukan bangsa Israel di masa lalu, ya memang karena dia dipelihara Tuhan pada saat itu. Saat ini, itu urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Ini bukan lagi tentang Israelnya,
Tapi ini tentang anak-anak. Jadi bukan tentang, oh ini tentang bangsa yang terpilih. Bukan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena Tuhan yang ciptakan dunia itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Israel. Jadi yang terjadi saat ini itu menjadi alarm bagi anak-anak Tuhan. Amin. Ini menjadi alarm bagi kita supaya kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya tentang perang, tapi keadaan saat ini. Bayangin kemarin kita seminggu yang lalu itu hujan tidak berhenti-henti. Dalam kurun waktu yang tidak lama, singkat, akhir-akhir ini panas. Tadi pagi saya berangkat naik taksi, saya lihat cuacanya seperti sudah jam 9 pagi, jam 10 pagi. Padahal waktu masih menunjukkan jam 7 pagi. Yang artinya memang dunia sudah rusak. Sudah tidak ada tempat lagi yang ternyaman di dunia ini, saudara. Itu sebabnya dari gereja GBI Eklesia melalui pengarahan Bapak Bendara, kita semua bersiap-siap, saudara. Kita semua bersiap-siap. Karena tidak ada tempat ternyaman selain kita bersama-sama dengan Tuhan nanti di kehidupan selanjutnya. Sehingga di akhir kehidupan nanti Tuhan menemukan setiap kita jemaat GBI Eklesia. Tuhan berkata, hai anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu tidak berhenti hanya di pagi hari ini. Tetapi kebenaran-Mu akan selalu Engkau nyatakan Tuhan dalam segala waktu kehidupan kami. Mampukan kami Bapa, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami agar kami tidak mengkhianati identitas kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Kita akan angkat satu pujian. Ku hidup bagimu Bapa, karena hanya Engkaulah kebenaran, karena hanya Engkaulah keselamatan. Tidak lagi dengan perkara-perkara dunia Bapa yang akan mengganggu kami. Tidak lagi dengan kesehatan, tidak lagi dengan persoalan kehidupan yang mengganggu kehidupan kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami terganggu untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kami Bapa mau hidup bagi Tuhan. Kami mau hidup menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup, Kau memberikanku hidup, harapan dan pengharapan. Mau ikut kehendak Tuhan. Hidup bagimu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salah ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, kami mau hidup bagi Tuhan. aku tetap menambahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dalam kasih Kristus saya minta saudara Wida untuk tutup di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan atas berkat keberkatan Tuhan. Dan pada saat hari ini kami telah menyelesaikan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus menerus berbicara dalam hati kami. Terima kasih Bapak agar kami juga tidak akan terbawa arus oleh dunia ini. Tapi dengan adanya firman Tuhan di hati kami terus berjalan dengan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kami ucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan kita ini. Tuhan berkati pelayanan kesehatan dan bekerja. Kita akan berbicara dari Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan karena saya syukur Tuhan bagi akhirnya Tuhan telah kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami persembahkan Bapak. Berkat Tuhan persembahkan Bapak 30, 60, bahkan 100 kali Bapak. Bila Tuhan persembahkan kita yang diberhati Bapak untuk pembangunan kerjaan tempat ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Berharap pujian anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya,
Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih persembahannya kepada Bapak. Shalom. Shalom. Semuanya masih bersukacita, amin. Amin. Pertama saya minta maaf secara sebaik-baiknya. Minggu lalu tidak bersama dengan Bapak Ibu jemaat ini karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kalau kami jalan kaki juga berapa jam nanti sampai di sini. Jadi memang tidak terduga kemarin hari Minggu itu sampai begitu dalamnya ya, itu yang ayat. Jadi saya terima kasih buat para pengerja yang sudah bersama-sama waktu berpindahan dengan firman juga ada belajarkan dan semuanya jemaah yang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Saya masuk beberapa pengumuman. Tapi sebenarnya tadi kebenaran firman yang disampaikan tadi malam yang saya juga menyangkut dengan tentang keselamatan. Menurut keselamatan itu ada tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tapi kan kadang orang salah berpikir bahwa tanggung jawab yang diberikan Tuhan, ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan, mereka berpikir dengan kekuatan mereka. Tapi di sana sebenarnya kita harus mengerti ada Roh Kudus yang menuntun kita. Makanya di sini semuanya percaya sudah selamat, amin. Saya tadi malam nanya anak muda, ada yang masih ragu dengan bahwa dia diselamatkan. Kalau belum nanti juga bareng-bareng gitu. Tapi tadi malam puji Tuhan mereka bilang sudah. Jadi semua jemaat percaya kan? Kalau percaya kita harus mengerjakan keselamatan kita, bukan karena kuat kita, tapi ada Roh Kudus. Makanya memang kalau dilihat ya, kalau kita belajar, kalau kita lihat ya di bahasa asli itu kan ada namanya di situ. Kalau kita lihat di Filipi tadi itu gempar, sebenarnya ada dinamik. Kalau itu ada kekuatan, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi bukan kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus. Tapi harus ada sikap kita, seperti yang disampaikan. Sikap kita itu yang ambil. Kalau tidak, nggak bisa kita berjalan ya. Jadi saya percaya kalau kita masih seperti itu, masih memiliki ya, selain ini kita masih ada connect-nya, pasti kita akan benar-benar cari Tuhan sungguh-sungguh. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau apinya di situ sudah mulai berkurang, kita mulai lari. Saya berharap jemaat GP Eklesia seperti yang kita nyatakan ini, kalau kita mau serupanya itu harus setiap saat harus bersemangat, bergairah datang kepada Tuhan. Nah, anak-anak kita sudah memulai itu, banyak baca firman. Ya, saya percaya, saya terus ikutin. Saya lihat banyak kesimpulan-kesimpulannya, mereka sudah mulai berani bahwa mereka mengetap mengambil satu kesimpulan dalam kebenaran pembacaan firman Tuhan. Ayo, kita sebagai orang tua, ayo semakin hari harus semakin semangat. Tadi ya, makanya kita sampaikan dunia saat ini nggak mudah, nggak gampang. Ya. Harus kita siapkan diri kita untuk menuju ke sana, keserupaan bersama dengan Kristus. Sudah diberkati kebenaran hari ini, amin. Ya. Beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Jumat besok karena ini kita lihat tanggal 20 ya. Jadi 19-20 tahun ini kan kita belum tahu mungkin saudara kita mereka akan acara Idul Fitri ya, Idul Fitri. Jadi saya takutnya kalau kita pas doa, katanya mereka pasti Idul Fitri. Artinya kita tahu di daerah ini kan cukup ramai juga ya. Jadi saya ambil keputusan kita tiadakan untuk hari Jumat ini. Tapi Jumat depannya, Bapak Ibu, saya berharap semuanya ayo sama-sama kita berdoa, ya, kita datang. Kan itu dari situ ada api. Tapi kalau Bapak Ibu sudah malas-malasan ya tambah hari tambah sekali gitu. Ayo kita sama-sama yuk kita berdoa. Khususnya tanggal itu kan tanggal 27. Berarti 27 April itu
27 Maret kita ada doa bersama. Pertama para pelayan inti, ini saya wajibkan di minggu keempat itu semuanya harus datang berdoa, tidak terkecuali. Ya, akan sudah bisa ada. Dan ibadah youth pun ditiadakan pada Sabtu ini. Jadi youth juga tidak ada ibadah. Dan kita kembali dalam ibadah raya tanggal 22. Ya, seperti biasa sudah kita tunggu. Dan mulai kita saat ini kita siapkan diri juga nanti pada tanggal 3 April itu ada ibadah Jumat Agung. Ya, tanggal 3 April ada ibadah Jumat Agung. Dan tanggal 5-nya ada Paskah bersama. Ya, Paskah di tempat ini saya berharap tanggal 5 itu kemarin sih saya sudah sempat ngobrol, selesai ibadah kita makan bersama saja di tempat ini ya, masing-masing bawa kalau yang lembaga itu nggak usah apa-apa, tapi saya percaya nanti disiapkan sama pelayan inti ya, pelayan inti bisa siapkan makan dan minum kita di tempat ini, jadi nggak usah berpikir nanti gimana, nggak usah. Pokoknya kalian nggak bisa, nggak usah bawa, tapi datang ibadah ya, datang ibadah. Oke. Dan tanggal 6 itu ada, 6 April itu ada ibadah Paskah bersama BPD Banten. Tempatnya di gereja GPA El Gibor PSD. Satu gereja itu bisa 10 orang bisa ikut ibadah. Hanya saya lihat memang juga jam ibadah itu tanggal 10 itu, tanggal 6 itu kan hari Senin. Masih dari sini banyak bekerja. Ya, saya nggak tahu bagaimana nanti kalau memang ada yang mau nggak apa-apa. Tapi tanggal 6 itu ada ibadah Paskah bersama. Dan terakhir adalah ibadah gabungan juga Youth DKI Banten. Ya, anak-anak kita disiapkan anak muda. Saya berharap bisa hadir semuanya. Nanti disiapkan kendaraannya ya. Kalau dipikirkan kendaraannya itu disiapkan dari sini. Jadi bisa berangkat sama-sama. Ya, itu aja ya yang ingin saya sampaikan. Nanti minggu depan tanggal 29 nanti disampaikan ulang ya. Ini sekarang saya sampaikan yang tadi. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Sempurna
Ridwan kami mau sempurna seperti Bapa, seperti Yesus dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan, para WL, para senior, pemain musik multimedia, penyambut jemaat, dan setiap persembahan yang kami berikan, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami mengerti identitas kami di dalam Tuhan. Olehnya Bapa, Engkau terus meteraikan, Engkau wartakan dalam setiap kami, sehingga setiap kami mengerti dalam perjalanan di sisa hidup kami. Benar-benar kami mau hidup serupa dengan Tuhan. Kami mau menuju di akhir hidup kami bertemu dengan Engkau sebagai Bapa. Kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kuatkan, teguhkan setiap kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya karena ada Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami mampu berjalan. Kami mampu menghadapi persoalan dan masalah, karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami, menjaga dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun hikmat Allah di masa mudanya Tuhan. Engkau memakai kehidupannya untuk hormat kemuliaan dari nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari. Apapun kondisi keberadaan kami, tapi Tuhan, kami mempercayai Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun kondisi keadaan jemaat-Mu hari ini, tapi kami mempercaya Roh Kudus Engkau akan menuntun, Engkau menghibur dan menguatkan, meneguhkan kepercayaan mereka kepada Allah, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Yang sakit Tuhan, kami percaya melalui bilur-bilur darah Yesus Engkau katakan sembuh. Hari ini juga kami nyatakan dalam nama Yesus, kesembuhan tidak terjadi dalam kehidupan mereka, dan ada kekuatan baru dari hidup mereka. Berkati mereka yang dalam pekerjaan, baik pelayanan Engkau Tuhan tuntun hidup mereka, sehingga kehidupan mereka juga senantiasa tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Mungkin dalam minggu ini banyak kami di antara kami yang mulai libur. Tuhan, Engkau tolong setiap kami. Mungkin yang berlibur keluar, Engkau Tuhan tolong juga tuntun mereka, sehingga mereka juga setiap kami menikmati liburan kami, tapi kami libur bersama, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga anak muda dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan memakai kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka juga di masa muda mereka melihat bahwa penyertaan Allah terus terjadi dalam hidup mereka. Kami menyerahkan juga anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak yang masih kecil, tapi kami percaya lawatan Allah menyertai mereka lewat kebenaran cerita firman Tuhan yang sudah menyatakan. Biarlah itu akan meneguhkan mereka di masa mereka masih anak kecil, tapi nantinya di masa tua mereka, di masa mereka remaja, dan di masa mereka menjadi anak-anak muda. Kami percaya itu akan bertumbuh, dan akan kami melihat mereka menjadi anak-anak yang kuat di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami gereja ini dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan selanjutnya, baik dalam pembelian dan juga penyelesaiannya, dan juga dalam pembangunannya. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kalau secara kami manusia kami tidak mampu, secara pikiran kami manusia kami tidak mampu Bapa, tapi kami memiliki Bapa yang tidak terbatas. Oleh kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang tidak hadir juga pada pagi hari ini. Engkau Tuhan memberkati. Dimanapun mereka berada, tuntunan Allah menyertai mereka. Kami menyerahkan juga pimpinan tertinggi dari pemerintahan kami, mulai dari Presiden sampai yang berbawa di tempat kami berada tempat ini, kelurahan, baik RT RW, tolong Tuhan. Dalam mereka memimpin bangsa ini, mempercaya setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Takut akan Allah terjadi dalam kehidupan mereka.
Kami memberkati juga tetangga kiri kanan di belakang kami, pujian penyembahan kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga gereja-gereja yang ada di Kosambi ini. Dalam kebersamaan kami di gereja, benar-benar kami hanya menyatakan untuk pemulihan Tuhan di daerah ini, khususnya Kampung Tawang, Kosambi, Kecamatan Kosambi, khususnya Engkau Tuhan yang bekerja di dalamnya, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan datang kepada kita. Terima kasih Bapak. Biarlah sebentar kami kembali ke tempat ini. Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertai kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya semua tanah penyertaan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.